Seri 10 Pedang Kayu Harum, Si Kumbang Merah, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 11. Siang Koan Cikang dan Toan Hui Chu, dua orang tokoh Kang Ou yang sudah mempunyai banyak pengalaman dan memiliki kepandaian tinggi itu cepat-cepat mengerahkan tenaga hikam mereka dan memusatkannya kepada pandang mata, dan kini lenyaplah dua orang bayangan Han Xiong yang lain. Tinggal seorang saja yang asli. Akan tetapi Bhilian tidak tahu bagaimana caranya membuyarkan penglihatan aneh itu, dan dia pun berseru sambil tertawa. Wah wah wah, kalau aku menjadi lawanmu pasti aku benar-benar akan kebingungan sekali, Su Heng. Yang mana sih engkau yang sesungguhnya? Han Xiong tersenyum. Dia pun segera melenyapkan dua bayangannya, lalu menjatuhkan diri berlutut di hadapan Suhu dan Subonya yang dia tahu dapat menguasai penglihatan mereka tadi. Harap Suhu dan Subo suka memaafkan Tak Chu. Suami istri itu saling pandang dan Siang Koan Cikang menarik napas panjang. Memang hebat ilmu sihir itu, Han Xiong. Kami sendiri seketika terpengaruh dan memang ilmu sihir ini dapat menjadi alat pembela diri yang ampuh. Kami ikut merasa gembira bahwa engkau dilatih oleh seorang sakti seperti Lo Qianpue itu. Sekarang lanjutkan ceritamu, Han Xiong. Tak Chu lalu pergi berkunjung ke Pek Simpang. Di sana Tak Chu bertemu dengan 5 orang pendeta lama yang hendak memaksa Tak Chu ikut ke Tibet, namun Tak Chu berhasil mengusir mereka. Kemudian Tak Chu bertemu dengan ayah, ibu dan keluarga Pek. Ah, syukurlah, Han Xiong. Aku ikut merasa gembira bahwa engkau bisa bertemu dengan orang tuamu dan keluargamu di sana, kata Toan Hui Chu. Tetapi Tak Chu mendengar dari keluarga Pek bahwa adik kandung Tak Chu yang bernama Pek Eng telah pergi meninggalkan rumah, katanya untuk mencari Tak Chu, kakaknya yang selama hidupnya belum pernah dilihatnya. Ah, kasihan sekali adik Pek Eng, kata Bhilian. Karena itu Tak Chu merasa khawatir dan Tak Chu juga tidak lama tinggal di asrama Pek Simpang. Tak Chu lalu berangkat untuk mencari adik Pek Eng dan juga Sumai. Tak Chu mencari 2 orang gadis. 2 orang yang selamanya belum pernah Su Heng lihat. Hei, betapa sukarnya itu. Bhilian tertawa. Akhirnya Tak Chu menemukan jejak adik Pek Eng yang kiranya ditangkap oleh gerombolan pemberontak Lam Hai Giamlo yang bersarang di lembah Yang Cediunan. Maka Tak Chu segera menyusul ke sana dan ternyata Tak Chu menemukan dua-duanya di sana. Kembali Bhilian tertawa. 2 orang yang dicarinya itu telah berkumpul di Yunnan. Bahkan sebelum Su Heng berjumpa dengan aku atau dengan adik Eng, aku dan adik Eng sudah menjadi sahabat baik. Pemberontakan Lam Hai Giamlo dapat dihancurkan oleh para pendekar. Kemudian Tak Chu berhasil membujuk Sumai untuk menghadap Suhu dan Subo di kuil Xiao Limsi itu. Han Xiong mengakhiri ceritanya. Kami sungguh bersyukur sekali, Han Xiong. Engkau bukan saja berhasil melaksanakan tugasmu dan memenuhi permintaan kami sehingga berhasil baik, akan tetapi juga dapat menemukan adik kandungmu dan dapat membantu para pendekar untuk menghancurkan persekutuan pemberontak Lam Hai Giamlo, kata Siang Koan Cikang. Nah, sekarang giliranmu untuk bercerita, Bhilian. Bhilian lalu menceritakan pengalamannya sejak dia diambil murid oleh mendiang Pak Kuiong dan Tung Hekui, 2 orang di antara 4 setan yang menjadi datuk-datuk sesat di 4 penjuru itu. Kedua orang datuk itu senang sekali melihat Bhilian yang ketika itu berusia 6 tahun, seorang anak perempuan yang mungil, manis lincah dan mempunyai keberanian luar biasa sekali. Tentu saja anak kecil yang pemberani itu tadinya mendendam kepada 2 orang iblis ini yang dianggap sebagai pembunuh keluarga Chu, keluarganya. Akan tetapi kedua datuk itu menyalahkan 2 pasang suami istri iblis yang memusuhi mereka. 2 pasangan suami istri iblis itulah yang membujuk rakyat dusun agar mengeroyok mereka sehingga banyak penduduk dusun tewas, termasuk keluarga Chu. Bhilian dapat menerima alasan ini dan dia pun lantas mengalihkan dendamnya kepada 2 pasang suami istri iblis, yaitu Lam Hai Siang Mo dan sepasang suami istri Gua Iblis Pantai Selatan. Pelajaran apa saja yang kau peroleh dari 2 setan itu? Toan Hui Chu bertanya. Bhilian memandang kepada ayah ibunya. Ia melihat sinar mata khawatir terpancar keluar dari pandang mata kedua orang tuanya. Tidak dapat disangka lagi bahwa Siang Koan Cikang dan Toan Hui Chu memang merasa amat khawatir bila membayangkan bahwa anak kandung mereka menjadi murid 2 manusia iblis seperti Tung Hekui dan Pek Kuiong yang sudah terkenal sekali di dunia Kang Ou sebagai 2 orang yang tidak segan-segan melakukan perbuatan jahat dan kejam yang bagaimanapun juga. Siang Koan Cikang dan Toan Hui Chu sadar diri. Mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan datuk-datuk jahat sekali. Maka mendengar betapa putri mereka menjadi murid 2 di antara 4 setan, tentu saja mereka merasa khawatir kalau darah nenek moyang putrinya itu akan menurun pada batin putrinya.
Bilian tersenyum, ayah dan ibu tak perlu khawatir. Memang aku mempelajari berbagai ilmu silat tinggi dari mendiang suhu Pekwiong dan Tung Hekwi, akan tetapi aku tidak sudi mempelajari dan meniru perbuatan mereka yang kuanggap sangat jahat. Bagaimanapun juga, bimbingan keluarga Chu yang baik, juga bimbingan ayah dan ibu yang ketika itu kuanggap guru, masih meninggalkan kesan di hatiku sehingga aku tidak terpengaruh oleh watak jahat mereka. Sumau berkata benar. Han Xiong cepat menyambung. Sejak bertemu dengan Sumai, Yang Tak Chu lihat Sumau mempunyai jiwa pendekar 100%, dan bahkan dia sudah mendapat julukan Tiat Sim Sian Li sebagai tanda kekerasan hatinya menghadapi orang-orang jahat. Su Heng ini memuji-mujiku di depan ayah dan ibu. Mau merayu, ya? Tanya Bilian dengan pandang mata nakal menggoda. Seketika wajah Han Xiong berubah merah. Kalau saja gadis itu tahu bahwa mereka telah dijodohkan, tentu tidak akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Siang Koan Cikang dan Toan Hui Chu memandang sambil tersenyum. Mereka tahu bahwa putri mereka memiliki watak keras, pemberani, dan polos sehingga ucapan yang dikeluarkan tadi hanya untuk menggoda Han Xiong, tidak mempunyai makna lain. Aku hanya bicara jujur, Sumau. Kalau engkau bukan berjiwa pendekar tentu tak akan menentang gerombolan Lam Hai Giamlo. Bahkan engkau berjasa besar sekali karena di tanganmu lah Lam Hai Giamlo tewas. Benarkah? Siang Koan Cikang dan Toan Hui Chu terkejut mendengar hal ini karena mereka berdua maklum akan kelihayan Lam Hai Giamlo. Apabila putri mereka mampu membunuh iblis itu, tentu putri mereka itu telah memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa hebatnya. Wah, memang Su Heng tukang memuji. Jangan-jangan Su Heng sudah ketularan watak putera si tawa merah itu. Tiba-tiba saja Bilian termenung karena dia sekarang teringat pada seorang pemuda yang amat pandai merayu hati wanita, bahkan dia sendiri pernah terpikat oleh puji-pujian dan rayuan yang keluar dari mulut pemuda itu. Pemuda itu bernama Tang Hai, seorang pendekar yang memiliki ilmu kepandaian hebat bukan main, bahkan pandai pula bermain sihir, seorang pemuda pendekar yang gagah perkasa. Akan tetapi kemudian ketahuan bahwa pemuda perkasa itu adalah putra Ang Hongchu atau si kumbang merah yang terkenal sebagai penghisap kembang atau seorang Jai Huacat, penjahat pemetik bunga, perusak dan pemerkosa wanita yang amat keji. Suma, aku tidak memuji, namun bicara secara jujur, kata Pek Han Xiong yang merasa tidak enak mendengar disebutnya nama putra Ang Hongchu itu. Akan tetapi benarkah engkau telah berhasil membunuh Lam Hai Giamlo, Bilian? Tanya Toan Hui Chu heran. Ibu. Su Heng ini bisa saja. Memang aku membunuhnya, akan tetapi bukan sendirian, melainkan mengeroyoknya bersama dua orang pendekar yang sakti. Kalau aku sendirian, kiranya tidak akan mampu mengalahkan dia. Lanjutkan ceritamu, kata Siang Koan Cikang. Selama belajar ilmu silat dari kedua orang suhu itu, aku diajak merantau tetapi aku tidak pernah mencampuri urusan suhu. Dan aku sendiri mempergunakan kepandaianku untuk menentang kejahatan di mana-mana sehingga aku dijuluki Tiat Sim Sian Li oleh kalangan Kang Ou. Kedua orang suhu lantas merantau ke daerah Yunan di mana aku menemukan jejak dua pasang suami istri yang kuanggap sebagai musuh besarku karena merekalah yang menyebabkan terbasminya keluarga Chu yang kukira keluargaku sendiri. Dan dalam pengejaran terhadap dua pasang suami istri itu kami bertiga kemudian bertemu dengan gerombolan Lam Hai Giamlo. Suhu Pak Kuyong dan Tung Hekwi terbujuk oleh mereka dan meskipun aku tak senang, mereka tetap saja menjadi tamu kehormatan gerombolan pemberontak itu. Malah Suhu Pak Kuyong kemudian hendak memaksaku agar menerima pinangan Kulana, seorang di antara pimpinan para pemberontak berasal dari Birma yang berilmu tinggi dan kaya raya. Aku tidak sudi, dan ketika Suhu Pak Kuyong memaksa, Suhu Tung Hekwi membelaku. Mereka kemudian saling serang hingga keduanya tewas. Pada waktu itulah bermunculan para pendekar dan aku lantas bergabung dengan mereka untuk membasmi gerombolan pemberontak yang dipimpin oleh Lam Hai Giamlo, Kulana serta banyak lagi tokoh sesat itu. Bilian mengakhiri kisahnya. Gadis dan ayah bundanya itu melepaskan kerinduan masing-masing. Selama beberapa hari mereka hanya bercakap-cakap saja, saling menceritakan pengalaman mereka lebih terperinci. Beberapa hari kemudian, sehabis makan siang mereka berempat duduk di atas rumput tebal di luar pondok, di bawah pohon yang rindang. Mereka memang lebih suka bercakap-cakap sambil duduk di atas rumput ini daripada di dalam pondok. Tiba-tiba saja Toan Hui Chu bertanya kepada Han Xiong. Han Xiong, sudahkah engkau menceritakan kepada Sumaumu tentang pedang pusaka Kuan Im Pokiam itu?
Seketika wajah Han Xiong berubah merah dan dia tak mampu menjawab, hanya meraba gagang pedang di pinggangnya. Melihat ini, Bilian yang menjawab sambil tersenyum. Su Heng pernah bercerita bahwa selain menerima ilmu-ilmu yang hebat dari ayah dan ibu, dia juga menerima pemberian pedang pusaka Kuan Im Po Kiam, ibu. Bukan hanya sebagai pemberian, Bilian, kata Hui Chu dan dia segera menoleh kepada suaminya. Siang Kuan Cika mengangguk, agaknya setuju kalau istrinya menyinggung urusan itu. Bukan hanya sebagai pemberian, lalu sebagai apa, ibu? Hadiah karena Su Heng seorang murid yang baik? Bilian bertanya, mengerling kepada Su Hengnya untuk menggodanya. Sebagai ikatan, Bilian, ikatan jodoh. Bilian terbelalak memandang kepada ibunya, lalu kepada ayahnya. Ikatan jodoh? Apa yang ibu maksudkan? Sementara itu Han Xiong menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Bilian, aku dan ayahmu telah mengambil keputusan, jauh sebelum engkau pulang, yaitu 2 tahun lebih yang lampau, pada waktu Su Hengmu berangkat untuk pergi mencarimu. Keputusan itu adalah bahwa kami berdua menjodohkan engkau dengan Pek Han Xiong, dan pedang pusaka Kuan Im Po Kiam itu kami berikan kepadanya sebagai tanda ikatan jodoh. Toan Hui Chu tiba-tiba saja menghentikan kata-katanya dan memandang kepada putrinya dengan wajah khawatir. Dia melihat perubahan pada wajah putrinya yang tadinya cerah dan riang itu. Wajah itu kini menjadi keras, sepasang matanya mencorong dan Bilian memandang ayah ibunya bergantian, lalu menoleh dan memandang kepada Han Xiong yang masih menundukkan mukanya yang merah. Suasana menjadi amat sunyi, kesunyian yang menegangkan hati, terutama bagi Han Xiong. Kami harap engkau akan menerimanya dengan hati terbuka, anakku, kata Siang Kuan Cikang. Kami melihat Han Xiong sebagai seorang pemuda yang amat baik, juga keturunan pendekar, dan selama ini engkau sendiri tentu sudah mengenalnya dan dapat menilainya sendiri. Justru itulah, ayah, selama ini aku menganggap dia sebagai seorang Su Heng, seorang kakak. Su Heng, kenapa selama ini engkau diam saja tak pernah memberitahu kepadaku tentang jodoh ini? Dalam pertanyaan itu terkandung penyesalan dan teguran. Han Xiong mengangkat mukanya, sikapnya masih tetap tenang sungguh pun dia merasa gugup sekali. Sesudah beberapa kali menelan ludah untuk menenangkan batinnya yang terguncang, dia pun lalu menjawab. Maafkan aku, Suma, aku tidak tega, aku tidak ingin membuat engkau menjadi sungkan dan malu, maka aku diam saja, biar Suhu dan Subo sendiri yang memberitahu akan hal itu. Tidak, bagaimana mungkin terjadi ikatan jodoh yang tiba-tiba ini? Aku sudah menganggapnya sebagai kakakku sendiri. Ayah dan ibu, sungguh aku tak bisa menerima keputusan yang begini tiba-tiba. Mendengar kata-kata ini, wajah Han Xiong berubah pucat dan seperti tadi, dia pun hanya menundukkan mukanya. Bilian, engkau tak boleh menolak mentah-mentah hanya dengan alasan bahwa engkau menganggapnya seperti kakak sendiri. Memang benar dia kakak seperguruanmu, akan tetapi tidak ada hubungan darah sedikit pun antara keluarga kita dan keluarga Pek, kata Siang Kuan Cikang sambil mengerutkan alisnya karena kecewa melihat sikap putrinya yang menolak ikatan jodoh itu. Tetapi, ayah, bagaimana mungkin orang berjodoh dengan cara begitu saja? Selama ini aku memandang Su Heng sebagai seorang kakak seperguruan, bagaimana tiba-tiba saja aku memandangnya sebagai tunangan, sebagai calon suami? Orang berjodoh harus ada perasaan cinta kasih, bantah Bilian dengan polos, sesuai dengan wataknya. Bagaimanapun juga, dia mewarisi sikap kedua orang gurunya yang polos dan berandalan. Toan Hui Chu juga merasa amat penasaran. Dia mengambil keputusan dalam menghadapi putrinya yang bicara secara terbuka ini dengan cara yang lebih jujur. Karena itu dia pun berkata kepada Han Xiong. Han Xiong, sekarang lebih baik engkau pun berbicara terus terang saja. Bagaimana perasaan hatimu ketika kami menyatakan bahwa engkau kami jodohkan dengan putri kami yang pada waktu itu belum kau lihat? Engkau memang telah menerimanya dengan patuh, akan tetapi bagaimana perasaanmu pada saat itu? Mendengar pertanyaan ibunya, wajah Bilian menjadi berseri-seri. Ia memang lebih suka urusan secara terbuka begini daripada harus menyimpan di dalam hati. Su Heng, jawablah sejujurnya. Percayalah, aku tidak akan menyesal atau marah, bahkan aku akan merasa penasaran dan marah kalau engkau tidak bicara jujur, katanya kepada Han Xiong. Pemuda ini merasa terhimpit sekali. Sejak kecil dia hidup di dalam kuil dan mempelajari segala macam kebudayaan dan sopan santun, kesusilaan,
peraturan untuk menghormati orang tua, guru, wanita dan orang pandai. Kini dia diharuskan bicara secara terbuka tanpa tenggang rasa lagi, apa adanya. Biarpun dia tidak merasa keberatan dengan cara seperti ini, membicarakan rahasia hati di hadapan orang lain secara terbuka, namun tentu saja dia harus berkorban perasaan. Sesudah menghela napas panjang beberapa kali, dia pun memandang kepada Suhu dan Subonya, lalu memberi hormat sambil berlutut. Suhu dan Subo, Tak Chu sudah menerima budi besar dari Jiwie yang tak dapat Tak Chu bayar dengan nyawa sekalipun dan Tak Chu sama sekali tidak menghendaki untuk menyinggung perasaan atau menyakiti hati Suhu dan Subo. Akan tetapi karena Suhu, Subo dan juga Sumau menghendaki jawaban yang sejujurnya dan terbuka, maka apa yang hendak Tak Chu katakan merupakan suara hati Tak Chu yang sebenarnya dan sama sekali tidak lagi ditutupi oleh perasaan sungkan. Bagus, Su Heng, begitulah seharusnya sikap orang gagah, kata Bilian dan wajahnya kini berseri gembira lagi. Ketika Suhu dan Subo memberikan Kuan Im Pokiam ini kepada Tak Chu dan mengatakan bahwa Jiwie menjodohkan Tak Chu dengan putri Jiwie, sebenarnya Tak Chu juga merasa amat terkejut. Tentu saja tidak mungkin Tak Chu dapat menyatakan suka atau tidak suka karena Tak Chu belum pernah melihat Suma. Namun pada waktu itu Tak Chu menerima sepenuhnya hanya karena terdorong keinginan Tak Chu untuk membalas budi Jiwie serta menyenangkan hati Jiwie. Tak Chu merasa yakin bahwa Jiwie tentu telah memperhitungkannya secara masak dan tidak akan keliru mengambil keputusan. Oleh karena itulah Tak Chu menerima dan mulai mencari Sumau. Sepasang suami istri itu mengangguk-angguk dan dapat menerima keterangan ini. Juga Bilian mengerti bahwa alasan Su Hengnya itu memang tepat, akan tetapi tidak urung dia mencela. Su Heng telah bersikap tidak wajar. Menerima secara membuta seperti itu sungguh bukan merupakan kebaktian yang benar. Kita harus mempertimbangkan baik-baik macam tugas yang diperintahkan, siapapun yang menyuruh kita. Biarpun guru sendiri, atau orang tua sendiri, apabila menyuruh kita melakukan hal yang berlawanan dengan suara hati, sudah sewajarnya jika ditolak. Mentaati karena ingin membalas budi itu namanya ketaatan yang ngawur dan nekat, dan yang akibatnya dapat membuat diri sendiri menyesal. Kembali suami istri itu saling pandang. Putri mereka itu ternyata sudah dewasa benar dan telah mempunyai kematangan pandangan, walaupun terlalu polos, terlalu jujur tanpa ditutup-tutupi sehingga mudah menyinggung perasaan orang dan terdengar kasar. Sekarang katakan, Han Xiong. Setelah engkau bertemu dengan Sumamu dan sesudah melihatnya, bicara bahkan bergaul dengannya, bagaimana pendapatmu? Mengaku saja terus terang, adakah cinta kasih di dalam hatimu terhadap anak kita Siang Koan Bilian? Mendengar pertanyaan ini kembali wajah pemuda itu menjadi merah sekali. Dia memberi hormat sambil berlutut dan berkata lirih. Duhai Suhu dan Subo, bagaimana Tak Chu berani menjawab pertanyaan itu? Han Xiong, tenangkan hatimu. Tadi Sumaumu menuntut agar kita semua bicara secara terbuka. Kalau dipikir, sikap ini memang benar. Segala macam persoalan bisa dipecahkan dengan cepat kalau kita bersikap terbuka. Jawablah sejujurnya, Han Xiong. Su Heng, apakah engkau bukan laki-laki yang jantan? Kita harus jujur, kepada diri sendiri, kepada orang lain. Manusia yang tidak memiliki kejujuran dan tidak berani mengakui apa yang berada di dalam hatinya, dia itu hanya seorang pengecut. Tapi aku yakin, Su Hengku yang gagah ini sama sekali bukan pengecut. Bukan main ucapan gadis itu, lidahnya seperti pecut yang mencambuk-cambuk dengan tajamnya. Baiklah, Suma, Suhu dan Subo, kini Tak Chu mengaku terus terang. Begitu Tak Chu bertemu dengan Suma, melihat wajahnya, berbicara dengannya, melihat sikapnya dan segalanya, Tak Chu langsung jatuh cinta padanya. Suami istri itu saling pandang dan tersenyum, akan. Tetapi Bilian terbelalak keheranan memandang Su Hengnya. Wah, benarkah itu? Su Heng, ataukah engkau hanya terikat oleh janji dan balas budi? Bagaimana mungkin begitu mendadak kau jatuh cinta? Dan, aku sama sekali tidak pernah melihat sikapmu yang mencinta itu, tidak pernah engkau mengatakan kepadaku bahwa engkau cinta padaku. Mana aku berani, Suma? Ah, kenapa tidak berani? Dalam cinta mencinta, pertama-tama yang dibutuhkan adalah kejujuran pula. Sudahlah, Bilian. Kini Su Hengmu sudah mengaku sejujurnya bahwa dia mencintamu. Sekarang, bagaimana dengan engkau? Setelah bertemu dan bergaul dengan Su Hengmu,
bagaimana pendapatmu? Tidakkah dia amat pantas menjadi calon suamimu? Katakanlah, apakah engkau dapat membalas cinta kasihnya? Wah, aku masih bingung, Ibu. Aku memang suka sekali pada Suheng, suka dan kagum, dan terus terang saja, aku bangga mempunyai seorang Suheng seperti dia. Jarang pula ada pemuda sebaik Suheng. Akan tetapi cinta, sama sekali hal itu tak pernah kupikirkan. Andai kata dia tidak memperkenalkan diri sebagai Suhengku, mungkin saja hal itu akan kupikirkan karena selama ini aku pun belum pernah bergaul dengan seorang kawan pria seakrab dengan Suheng. Aku menganggap dia sebagai kakak, dan aku tidak tahu apakah aku dapat mencintanya sebagai seorang calon suami. Aku pun tidak yakin akan cintanya yang begitu tiba-tiba, apalagi dilatar belakangi ketaatan serta hutang budi kepada ayah dan ibu. Lalu bagaimana keputusanmu, Bilian? Maukah engkau menerima ikatan jodoh dengan Suhengmu? Tanya Siang Koan Cikang. Tidak, ayah. Aku sama sekali belum memikirkan soal perjodohan. Bilian, kata ibunya, tahukah engkau berapa usiamu sekarang? Kalau tidak salah 20 tahun, Ibu. Apa hubungannya usia dengan perjodohan? Bilian, usia 20 sudah terlalu terlambat bagi seorang gadis untuk berjodoh, kata ibunya. Gadis itu tersenyum lebar. Tidak, Ibu, bagiku perjodohan tidak ada hubungannya dengan usia. Yang ada hubungannya hanyalah cinta kasih. Dan terus terang saja, aku suka dan kagum kepada Suheng, akan tetapi aku tidak, atau belum mencintanya seperti seorang calon suami. Jadi jelasnya, engkau menolak, Bilian, kata Siang Koan Cikang. Sebaiknya ikatan jodoh itu dibatalkan dahulu saja, ayah. Jangan ada pengikatan. Kelak, bila aku yakin bahwa aku cinta kepada Suheng dan dia juga cinta kepadaku, mudah saja dilakukan ikatan kembali. Bilian, engkau mengecewakan hati ayah ibumu, kata Siang Koan Cikang. Maafkan, ayah dan ibu. Apakah ayah dan ibu ingin memaksaku dan membuat hidupku selanjutnya kecewa dan merana? Senangkah ayah dan ibu jika aku menurut hanya untuk berbakti? Itu hanya akan menjadi pernikahan paksaan, ayah dan ibu. Suheng menikah karena ingin membalas budi, dan aku menikah hanya untuk berbakti. Pernikahan macam apa itu? Maukah ayah dan ibu begitu? Suami istri itu saling pandang dan menghela napas panjang. Terus terang saja, mereka tidak menghendaki pernikahan anaknya seperti itu. Lalu apa yang menjadi kehendakmu sekarang, Bilian? Apakah engkau sudah mempunyai seorang calon jodoh pilihan hatimu sendiri? Kalau benar demikian, katakanlah terus terang. Kami sudah ingin melihat engkau berumah tangga, mengingat usiamu sudah cukup dewasa, kata ibu gadis itu. Sementara itu, sejak tadi Han Siong hanya menundukkan mukanya. Hatinya terasa perih dan perasaannya terpukul hebat oleh penolakan sumainya. Dia dipaksa untuk berterus terang di hadapan Suhu dan Subonya. Dan setelah dia berterus terang menyatakan cinta kasihnya dengan menekan rasa malunya, kini dengan terus terang pula Bilian menolak cintanya. Padahal dia sudah ditunangkan dengan sumaunya itu. Bagaimanapun juga dia adalah seorang laki-laki maka tentu saja dia merasa harga dirinya terbanting keras. Maaf, Suhu, Subo dan Sumal. Tecu harap agar Suhu dan Subo tidak terlalu menekan Sumau dan urusan perjodohan ini supaya dihabiskan sampai di sini saja. Sumau memang benar. Perjodohan hanya dapat dilakukan kalau ada cinta kasih kedua pihak. Tecu yang tidak tahu diri, berani lancang mencinta Sumau. Oleh karena itu, Suhu dan Subo, maafkan Tecu dan sebaiknya jika Kuan Impokiam ini Tecu kembalikan kepada Suhu dan Subo, sebagai tanda bahwa tidak ada lagi ikatan perjodohan antara Sumau dan Tecu. Dengan dua tangannya pemuda itu menyerahkan pedang pusaka itu kepada kedua orang gurunya. Siang Koan Cikang terpaksa menerima pedang itu dengan kedua tangan pula, menarik napas panjang lalu berkata kepada muridnya. Han Siong, engkaulah yang harus dapat memaafkan kami berdua. Mungkin kami terlalu terburu-buru mengikatkan tali perjodohan antara anak kami dan engkau, sama sekali tidak menyangka bahwa akan timbul penolakan dari pihak putri kami. Engkau benar. Memang sebaiknya kalau ikatan jodoh itu diputuskan. Apabila Tuhan memang menghendaki kalian berjodoh, kelak tentu kalian akan dapat saling mencinta. Tetapi andai kata tidak, itu berarti bahwa memang Tuhan tidak menghendaki kalian menjadi suami istri. Han Siong,
Keputusanmu ini bijaksana sekali dan engkau kembali sudah memperlihatkan kebaktianmu pada kami. Dengan kebijaksanaanmu ini maka engkau telah membebaskan guru-gurumu dari keadaan yang tidak enak. Terima kasih, muridku, kata Subonya sambil tersenyum dengan hati terharu. Nyonya ini melihat betapa muridnya sangat budiman dan alangkah akan bahagia rasa hatinya kalau putrinya mau menjadi istri Han Xiong. Bhilian bertepuk tangan, wajahnya penuh senyum dan berseri gembira. Kemudian dengan sikap manja dan lincah dia pun melangkah mendekati Han Xiong lantas memberi hormat dengan merangkapkan kedua tangan di dadanya. Bagus, bagus sekali. Aku pun sangat berterima kasih kepadamu, Su Heng. Nah, kau lihat, keputusanmu ini membuat engkau menjadi pahlawan dalam keluarga kami. Ayah dan ibu terbebas dari perasaan tidak enak dan aku pun merasa bebas dari ikatan kebaktian yang kulanggar. Kini aku bisa menghadapi dan memandangmu dengan wajar sebagai seorang sumal terhadap Su Hengnya yang baik hati. Terima kasih, Su Heng. Biarpun wajah pemuda itu tidak memperlihatkan sesuatu, namun sesungguhnya hatinya bagai diremas-remas. Dia tidak menyalahkan Suhu dan Subonya, juga tidak menyalahkan Sumaunya, melainkan menyesali diri sendiri. Memang nasib dirinya yang selalu buruk dan sial, sejak dia dilahirkan. Tapi betapapun juga, dalam hal ini dia merasa bahwa dia yang bersalah karena lemah. Mengapa dia begitu mudah jatuh cinta? Andai kata dia tidak jatuh cinta kepada Bhilian, maka pembatalan ikatan jodoh ini tentu tidak terlampau menyakitkan hatinya. Cinta kita bergelimang nafsu, karena itu selalu mendatangkan suka duka, puas kecewa, nikmat sengsara. Cinta kita menimbulkan ikatan, menciptakan belenggu. Cinta kita mirip jual beli di pasar. Kita membeli dengan pengorbanan diri, kesetiaan, penyerahan, untuk memperoleh yang lebih menguntungkan dan lebih menyenangkan, yaitu pengorbanannya, kesetiaannya, penyerahan dirinya, serta kesenangan-kesenangan lain yang kita nikmati darinya. Kalau semua itu tidak terdapat oleh kita sebagai imbalan, maka cinta kita pun menguap ke udara dan tidak berbekas lagi, bahkan kadang kala berubah menjadi benci. Cinta kita selalu menyembunyikan pamrih demi kesenangan diri sendiri. Adakah cinta tanpa pamrih? Adakah cinta yang tidak mengandung pengajaran kepentingan diri sendiri? Adakah cinta yang tidak menimbulkan ikatan, yang memberi kebebasan? Dapatkah kita manusia memiliki cinta kasih seperti itu? Han Xiong menderita akibat daripada cinta seperti itu. Dia mencinta, tentu saja dengan pamrih agar yang dicintanya itu pun membalas cintanya, menjadi miliknya. Ketika ternyata bahwa gadis yang dicintanya itu tidak membalas cintanya dan tak mau menjadi miliknya, maka hatinya pun kecewa, malu dan timbullah duka. Sumal, harap jangan terlampau memujiku. Aku telah membuat Suhu, Subo, dan Sumau merasa tidak enak saja. Semua salahku sendiri karena sesungguhnya akulah yang tidak tahu diri. Han Xiong, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Engkau hanya mentaati permintaan kami saja, dan kamilah yang sesungguhnya bersalah, kata Siang Koan Cikang, jangan putus asa, Han Xiong. Bagaimanapun juga Bhilian hanya terkejut karena berita yang mendadak itu. Biarlah dia berpikir dan mempertimbangkan. Apabila kalian memang berjodoh, kelak ikatan ini tentu akan dapat disambung kembali, kata Tuan Huichu yang juga merasa kasihan sekali kepada murid tersayang itu. Sudahlah, ayah dan ibu, jangan mengulurkan harapan baru bagi Su Heng agar kelak dia tidak akan menderita kekecewaan lagi. Su Heng, kurasa sekarang ini belum waktunya bagi kita berdua untuk memikirkan soal perjodohan. Masih banyak tugas menunggu di depan. Lupakah Su Heng akan nasib adik kandung Su Heng itu? Apakah Su Heng akan membiarkan saja si jahanam Ang Hongcu itu? Mendengar ini Han Xiong mengerutkan kedua alisnya, wajahnya berubah merah dan dia termenung. Terbayanglah segala peristiwa yang terjadi ketika dia bersama para pendekar lainnya menentang persekutuan Lam Hai Giamlo. Di dalam perjuangan para pendekar ketika menghadapi para pemberontak yang dipimpin persekutuan itu, muncul seorang tokoh yang juga membantu gerakan para pendekar, tapi tokoh itu ternyata adalah seorang tokoh hitam yang namanya sudah amat terkenal, yaitu Ang Hongcu, si kumbang merah yang senang menghisap kembang. Seorang Jai Huacat, penjahat pemetik bunga, yang terkenal suka memperkosa serta merayu banyak wanita. Celakanya, di antara banyak wanita yang diperkosanya itu termasuk pula Pek Eng, adik kandungnya. Pek Eng diperkosa orang,
Tadinya semua tuduhan ditimpakan kepada Tang Hai, seorang pendekar muda yang selain sakti, pandai ilmu silat, juga amat kuat ilmu sihirnya. Bahkan terjadi bentrok antara dia dan Tang Hai dan kesalahpahaman ini tentu akan berlarut-larut kalau saja kemudian tidak diketahui bahwa pemerkosa Peng itu sama sekali bukanlah Tang Hai, melainkan Ang Hongchu, penjahat cabul yang namanya sudah amat terkenal di dunia Kang-o itu. Akan tetapi dia tidak segera mencari penjahat itu untuk membalaskan penghinaan yang menimpa diri adik kandungnya, melainkan menyibukkan diri untuk mengantarkan Sumainya kepada Suhu dan Subonya, tentu saja dengan pamrih tersembunyi bahwa dia akan dijodohkan dengan gadis yang menarik hatinya itu. Wajahnya seketika berseri ketika dia diingatkan oleh Sumainya tentang hal itu, dan dadanya penuh dengan getaran semangat. Engkau benar sekali, Sumau. Aku harus mencari manusia jahat itu supaya dia tidak dapat merajalela dan mendatangkan bencana bagi banyak orang yang tidak berdosa. Dia lalu berlutut memberi hormat kepada Suhu dan Subonya. Suhu dan Subo, sesudah Tacu berhasil membawa pulang Sumau dan mengantarkannya kepada Suhu dan Subo, maka selesailah tugas Tacu dan Tacu mohon diperkenankan untuk pergi, melaksanakan tugas lain, tugas keluarga Tacu sendiri. Suami istri itu merasa tidak enak sekali terhadap murid mereka, namun kepergian murid mereka itu justru akan dapat menghilangkan rasa tidak enak itu, maka keduanya memberi persetujuan tanpa banyak cakap lagi. Pemuda itu berpamit, memberi hormat lantas pergi meninggalkan kedua gurunya dan juga Sumainya, gadis yang dicintanya. Setelah pemuda itu pergi, Siang Kuan Cikang dan Toan Huichu mendengar lebih banyak dari putri mereka tentang Ang Hongchu si kumbang merah, dan tentang adik kandung Han Siong yang menjadi salah satu di antara para wanita yang menjadi korban kejahatan Jai Hua Cat itu. Kota Shulu tidak begitu besar namun cukup ramai dan di kota ini bahkan terdapat sebuah rumah penginapan Hok Lai Koan yang memiliki kamar cukup banyak serta sebuah rumah makan. Karena rumah penginapan ini memiliki rumah makan sendiri, maka banyak orang luar kota kalau terpaksa menginap di kota Shulu lebih senang bermalam di sini daripada di rumah penginapan lain. Kalau di Hok Lai Koan sudah penuh barulah pengunjung kota itu terpaksa mencari rumah penginapan lain. Hampir setiap hari rumah penginapan itu penuh tamu, dan dengan sendirinya rumah makan itu pun selalu ramai karena semua tamu yang bermalam di situ juga makan di rumah makan itu. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.